Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini Bu Ubi akan menjelaskan tentang apa yang sudah kita bahas di minggu kemarin tentang perdarahan di kala 3 dan kala 4, di mana perdarahan kala 3 dan kala 4 ini adalah salah satu kasus kegawat daruratan maternal yang mungkin terjadi pada saat pertolongan persalinan. Nah, perdarahan pada kala 3 dan kala 4 ini sebenarnya kan kemarin kita sudah bahas banyak ya penyebabnya. Nah, salah satunya adalah yang akan kita bahas hari ini, yaitu ada yang disebut sebagai atonia uteri, atau uterus ini gagal untuk berkontraksi pasca bayi lahir dan plasenta lahir, ya. Yang khas dari kasus atonia uteri ini adalah ketika kita melakukan perabaan pada uterus, ini kita tidak merasakan kontraksi sama sekali pada itu. Ya, jadi teraba lembek. Ya, yang khas dari atonia adalah teraba lembek. Kemudian manifestasi klinik yang bisa kita lihat dari jalan lahir adalah ada perdarahan segar, ya, perdarahan segar yang dikeluarkan terus atau kita lihat dari jalan lahir. Ya, ketika kita menemukan dua tanda ini, maka kita curiga bahwa ini adalah kejadian atonia uteri. Nah, sesuai dengan bagian alur atau algoritma yang kemarin kita pelajari, bahwa ketika kita menemukan atonia uteri, maka langkah awal yang bisa kita lakukan adalah dengan langkah kompresi bimanual interna, di mana tangan kita akan masuk ke dalam jalan lahir dan menekan area fornix anterior dari uterus, memberikan tekanan yang cukup, dengan harapan nanti uterus akan berkontraksi dari tekanan yang kita berikan tersebut, ya. Jadi nanti kita akan mencoba untuk menemukan bagaimana langkah-langkahnya dan bagaimana skenarionya jika berhasil, dan jika tidak nanti kita lanjutkan pada langkah-langkah penata laksanaan atonia berikutnya. Ketika kita menemukan dua tanda tadi, uterus yang lembek, kemudian ada perdarahan segar pasca bayi dan plasenta lahir, maka kita menyimpulkan ini adalah atonia uteri dan kita akan melakukan tindakan KBI. Namun sebelum kita melakukan tindakan KBI, kita harus melakukan langkah awal dulu untuk penanganan perdarahan yang standar, yaitu pastikan bahwa kita sudah melakukan masase uterus, ya, karena ini adalah protap. Masase uterus ini pasca plasenta lahir, lakukan secara benar dengan palmar kita 15 detik atau sampai dengan muncul kontraksi. Jika tadi pada masa tidak muncul kontraksi, maka langkah selanjutnya adalah kita akan membersihkan jalan lahir dari sisa selaput ketuban yang mungkin masih di dalam dan stolsel yang menghambat kontraksi uterus, ya. Kita coba keluarkan, tampung saja di dalam bengkok yang sudah disediakan. Nah, sambil kita evaluasi muncul atau enggak kontraksinya, ya. Oke. Jika masih belum mau kontraksi juga, kita cek lagi di bagian kandung kemih. Nah, kandung kemih yang penuh ini dapat menghambat munculnya kontraksi. Jadi kalau kita temukan kandung kemih ini penuh atau belasnya penuh, langsung saja kita lakukan kateter seperti biasanya untuk mengeluarkan urin. Ya, setelah itu kita pantau kembali uterusnya sudah mulai berkontraksi atau belum pasca pengeluaran dari urin tersebut. Ya, jika kemudian uterus masih belum mau berkontraksi walaupun urin sudah kita keluarkan, maka keputusan kita adalah melakukan tindakan operasi bimanual interna. Nah, karena tangan kita akan masuk, maka kita harus mengganti dulu handspoon kita dengan handspoon yang panjang. Jangan lupa kita tetap harus berkomunikasi dengan keluarga dan ibu. Apa yang akan kita lakukan terhadap ibu? Jadi kita lakukan komunikasi. Ibu, ini darah yang keluar banyak, ya. Kemudian saya harus melakukan tindakan dengan cara tangan saya nanti akan masuk ke dalam jalan lahir ibu untuk menghentikan perdarahannya. Jadi nanti kalau saya bilang lemes, ibu lemes aja, ya. Bapak setuju gak? Ini adalah tindakan untuk menghentikan perdarahannya, biar perdarahannya nggak banyak, ibunya nggak lemes. Ngoten nggih? Baik. Tangan kita akan masuk secara obstetrik, ya, lakukan komunikasi verbal dengan ibu. Bu, dibuka yuk kakinya, lemes saja, boleh tarik nafas panjang, ya.
tangan kita masuk secara obstetrik ya untuk menghindari tindakan yang menyakitkan ibu. Kemudian sampai di fornix, sampai teraba bagian porsio, tangan kita akan berubah menjadi kepalan. Dengan melakukan tindakan kepalan itu adalah di area punggung jari. Oke, di area punggung jari kita akan mengarah ke fornix anterior untuk melakukan penekanan. Ya. Tangan yang ada di luar nanti akan melakukan atau dia akan mencakup badan uterus atau korpus uteri sebanyak mungkin di kepala. Ya. Lalu tindakan selanjutnya adalah kita akan memberikan tekanan yang cukup pada area fornix anterior ini dengan arah ke kranio anterior. Ya. Pastikan kita sudah merasakan sensasi antara tangan yang ada di dalam dengan yang ada di luar itu seperti bertemu. Nah, kalau sudah seperti itu berarti betul. Ya, lakukan penekanan dengan cukup selama kurang lebih 5 menit. Nah, 5 menit ini adalah waktu yang cukup panjang ketika kita melakukan KBI ya. Jadi tenaga kita harus cukup. Oke. Setelah 5 menit dikompresi atau ditekan, kita harus melakukan evaluasi ya. Apakah kontraksinya sudah muncul? Ya, jika sudah, maka ini kita kuatkan lagi, ya, kita lanjutkan lagi tekanannya selama 2 menit. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian kita evaluasi lagi, ya. Kontraksinya sudah bagus, sudah mulai muncul, berarti tindakan kita berhasil KBI-nya. Maka tangan kita boleh untuk keluar ya. Napas panjang ya Bu. Ini alhamdulillah sudah perdarahannya sudah mulai berkurang ya, sambil kita evaluasi apakah masih perdarahannya masih muncul atau tidak. Nah, itu adalah kalau berhasil. Jika tidak berhasil, maka kita harus melakukan rangkaian tindakan untuk penanganan ataunya uteri yang lain. Ada KBE atau kompresi bimanual eksternal, pemberian ergometrik sampai dengan pemberian infus dicampur dengan oksitosin 20 unit, atau jika terpaksa kita harus melakukan rujukan, kita akan melakukan atau memasang kondom kateter. Nanti akan kita jelaskan pada video berikutnya. Ya, jangan lupa jika ini memang berhasil, pantau terus kalau empatnya perdarahan ada atau tidak, kontraksinya tiba-tiba menghilang lagi atau masih bagus, kandungannya penuh atau tidak. Kita cek sesuai dengan protap yang ada di kartograf. Kapan kita harus memantau hal tersebut. Terima kasih untuk KBI, saya rasa cukup. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.